Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan shalom untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Bimbingan Mata Kuliah Komunikasi Bisnis kelas 3C Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, dan yang kami kasihi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Yumitra Rambudayangana sebagai moderator dari kelompok 6 yang pada hari ini akan memandu acara diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, ada Adrian Daud Benkari, ada Flaviana Rosari Edison, ada Brian Aditya Kaiilu, ada Irma Rolina Otu, dan ada Olivia Octaviana Juli Fermano. Baik teman-teman, jadi pokok-pokok pembahasan kami pada diskusi kali ini yaitu mengenai apa itu public relation, kemudian bagaimana definisi public relation, tujuan public relation itu apa, klasifikasi dalam public relation itu seperti apa, terus peranan public relation itu bagaimana, dan yang terakhir yaitu mengenai strategi public relation untuk membentuk citra positif. Tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita menyimak materi pertama dari kelompok 6. Baik, saya akan melanjutkan membahas tentang public relation. Public relation adalah kewajiban perusahaan yang berkaitan dengan masyarakat luas atau proses interaksi antar organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, dan menumbuhkan motivasi dalam menciptakan partisipasi publik. Public relation juga adalah jenis pekerjaan yang mengurus segala hal terkait komunikasi, baik dalam atau luar perusahaan. Tugas seorang public relation adalah memastikan citra perusahaan di mata masyarakat tidak buruk. Baik, itu adalah penjelasan dari saya tentang public relation. Baik, saya atas nama Adrian Benkari, saya akan membawakan materi tentang definisi public relations. Definisi public relations sendiri ialah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka memelihara niat baik atau goodwill dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap layaknya atau sebuah proses interaksi langsung dari sebuah organisasi dengan masyarakat pada umumnya dalam menciptakan opini publik dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan menciptakan partisipasi publik tentang sebuah tujuan yang pada akhirnya saling menguntungkan antara pihak masyarakat dan pihak publik pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan public relation. Di sini menurut Charles S. Sternberg, dia mengatakan bahwa tujuan public relation itu adalah menciptakan opini publik yang relevan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan yang bersangkutan. Ada beberapa tujuan yang berkaitan dengan tujuan public relation. Yang pertama adalah untuk mengubah citra umum di mata masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah menumbuhkan kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang berikut adalah untuk mempersiapkan dan mengkondisikan masyarakat bursa saham rencana perusahaan untuk menerbitkan saham baru atau saham tambahan. Yang berikut adalah untuk memastikan bahwa para politisi benar-benar memahami kegiatan-kegiatan atau produk perusahaan yang positif agar perusahaan yang bersangkutan terhindar dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang merugikan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tujuan public relation. Tujuan utama public relation adalah untuk membangun serta mempertahankan reputasi positif suatu perusahaan atau merek atau produk atau jasa bersamaan dengan pembina dan mempertahankan hubungan strategi dengan publik, calon pelanggan, mitra, investor, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengaruh pada citra positif di mana mencerminkan kegiatan-kegiatan yang berlaku oleh badan yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi publik dalam public relation. Dalam klasifikasi publik dalam public relation terdapat dua bagian, yaitu publik internal dan publik eksternal.
Yang pertama, publik internal. Yang termasuk dalam publik internal terdapat 4. Yang pertama, hubungan dengan karyawan atau employee relation, di mana dalam menjalin hubungan dengan karyawan, kita melakukan interaksi dengan ramah dan sopan, tidak memandang orang yang berinteraksi dengan kita itu atasan ataupun bawahan. Ini dilakukan untuk mencapai hubungan yang harmonis dengan karyawan atau atasan. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder relation. Kita menjalin hubungan dengan pemegang saham dengan memperhatikan hal seperti memahami kerjasama apa yang sedang dijalani dengan pemegang saham, memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan, dan juga kita harus menjaga komitmen dan tanggung jawab kita kepada pemegang saham. Yang kedua, publik eksternal. Yang termasuk dalam publik eksternal yaitu ada 4. Yang pertama, hubungan dengan pelanggan atau customer relation. Menjalin hubungan dengan pelanggan, kita harus dapat menarik perhatian mereka, contohnya dengan memberikan mereka bonus. Yang kedua, hubungan dengan komunitas atau community relation. Menjalin hubungan dengan komunitas sangat penting bagi perusahaan karena bisa mendapat dukungan, kepercayaan, dan kesetiaan dari masyarakat. Yang ketiga, hubungan dengan pemerintah atau government relation. Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang harus dijaga baik oleh perusahaan karena pemerintah memiliki wewenang yang sangat luas sebagai pengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keempat, hubungan dengan media massa atau massa media relation. Hubungan dengan media massa sangat penting dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi baik perusahaan. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran public relation. Nah, seberapa pentingnya public relation ini dalam lingkungan masyarakat maupun perusahaan? Tentunya, peran public relation bagi masyarakat dan perusahaan memiliki satu ikatan yang sangat amat penting, di mana hal tersebut dikarenakan komunikasi yang dijalin oleh masyarakat dan perusahaan dijembatani oleh seorang public relation. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama-sama pada penjelasan awal tadi mengenai apa itu public relation dan lain sebagainya, bahwa public relation itu merupakan jenis profesi yang biasanya mengurus segala hal terkait dengan bidang komunikasi, baik lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Nah, kegiatan public relation jelasnya atau secara inti yaitu untuk menjalin hubungan yang dimiliki oleh seorang public relation. Kegiatan public relation jelasnya secara inti untuk kegiatan public relation jelasnya secara inti yaitu untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Sehingga ada beberapa peran penting yang dimiliki oleh seorang public relation seperti yang telah kita lihat bersama-sama pada layar video pembelajaran tersebut. Di sini ada 4 peran public relation yang akan kita bahas secara bersama-sama. Baik teman-teman, di sini yang pertama ada peran public relation sebagai ahli komunikasi, di mana maksud dari peran tersebut ialah public relation berperan sebagai ahli atau berkompeten memberikan masukan kepada pimpinan, ibaratnya dokter kepada pasien, di mana public relation memiliki peran penting dalam menentukan permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan terbaik kepada pimpinannya. Nah, peran public relation yang kedua adalah sebagai fasilitator proses pemecahan masalah. Nah, di mana public relation di sini berperan terlibat langsung dalam manajemen lembaga seperti mengatasi krisis, permasalahan konsumen dan menjembatani suatu permasalahan tertentu sehingga permasalahan yang ada dalam perusahaan dapat diselesaikan secara komunikasi melalui public relation tersebut. Kemudian yang ketiga ada fasilitator komunikasi. Nah, di mana maksud dari peran ketiga ini public relation itu menjadi jembatan komunikasi antara publik dengan lembaga sebagai penengah bila ada miskomunikasi yang terjadi, seperti misalnya permasalahan antara suatu perusahaan dengan pelanggan sebuah produk, contohnya produk makanan. Nah,
maka public relation ini menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi tersebut kepada pimpinan untuk segera diselesaikan. Jadi, intinya pada peran ketiga ini public relation mau menjelaskan bahwa kalau ada masalah antara pelanggan dengan perusahaan maupun permasalahan dalam perusahaan tersebut, maka public relation lah yang akan berperan penting dalam menjembatani permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, peran public relation itu sebagai fasilitator teknik. Nah, di mana maksud dari peran tersebut yaitu public relation ini merupakan pelaksana teknis komunikasi yang menyediakan layanan. Bagaimana public relation tersebut bisa menjadi penggerak teknis komunikasi yang menyediakan layanan humas atau hubungan masyarakat baik secara tulis maupun kemampuan berbicara dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan dari keempat peran tersebut bahwa public relation ini mempunyai peran penting dalam membantu organisasi agar ia selalu punya hubungan harmonis dengan berbagai publiknya melalui kegiatan komunikasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apa itu profesi public relations? Adalah salah satu profesi yang kini banyak diminati. Selain terlihat keren, profesi yang satu ini juga sangat menjanjikan dan juga menantang. Seiring dengan munculnya berbagai perusahaan humas ataupun corporate consulting, profesi ini menjadi semakin dikenal karena fungsi dan juga manfaatnya yang semakin populer. Sekarang ini memiliki public relations adalah kewajiban perusahaan modern yang berkaitan dengan masyarakat luas. Profesi ini memang banyak digeluti oleh berbagai latar belakang pendidikan, akan tetapi biasanya mereka yang menjadi seorang public relations berasal dari pendidikan komunikasi dan pemasaran. Terima kasih. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, demikian hasil presentasi diskusi kelompok kami. Jikalau ada saran, kritik maupun masukan atau penjelasan lain, jangan lupa untuk di-share dalam kolom komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih.